Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, calon jemaah haji yang akan berangkat tahun depan harus bersiap secara finansial. Pasalnya Kementerian Agama telah mengusulkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2024 sebesar 105 juta rupiah per orang. Calon jemaah haji yang bakal berangkat tahun depan harus bersiap secara finansial, sebab biaya haji tahun depan sangat mungkin naik lagi. Indikasinya pemerintah telah mengusulkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2024 sebesar 105 jutaan rupiah per orang. Usulan BPIH 2024 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Untuk tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar 105.095.032,34 rupiah. Yang terdiri ini digunakan untuk pembiayaan beberapa komponen. Yang pertama biaya penerbangan, kemudian pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH. Seperti diketahui, dibandingkan dengan haji periode 2023, usulan kali ini mengalami kenaikan. Saat itu Kemenak mengusulkan BPIH 2023 sebesar 98,89 juta per jamaah. Setelah itu melalui pembahasan dengan DPR akhirnya disepakati BPIH 2023 sebesar 90 jutaan. Perinciannya 49,8 juta ditanggung jemaah atau disebut biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH. Lalu 40 juta rupiah disubsidi atau dibayar dari nilai manfaat pengelolaan dana haji di BPKH. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi 8 DPR RI masih mengkaji usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan yang mencapai 105,09 juta rupiah. Usulan biaya haji tahun depan masih akan terus dikaji antara Komisi 8 dan pemerintah. Pasalnya usulan biaya ibadah haji tahun depan sangat memberatkan masyarakat. Menurut anggota Komisi 8 Wisnu Wijaya, komponen yang mempengaruhi biaya ibadah haji tahun depan seperti maskapai penerbangan dan catering akan dilakukan tender terbuka. Upaya tersebut dilakukan agar biaya ibadah haji tahun depan bisa ditekan. Dua komponen tersebut diakui menjadi salah satu tingginya biaya haji tahun depan. Kita akan terus perjuangkan dari Komisi 8, ini baru pertemuan perdana, masih banyak sekali pertemuan yang di Panja, di FGD yang akan kita lakukan. Jadi kita akan tadi membuka tender dan berapa kira-kira penurunan biaya yang bisa kita perjuangkan, tapi dengan data itu. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemirsa, biaya haji tahun 2024 diusulkan 105 juta rupiah. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMFURI. Pak Farid, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Fajar, salam sehat Mas Fajar. Salam sehat, luar biasa, semangat sekali ya di tengah kesibukan, terutama di tengah usulan biaya haji di tahun 2024. Pak Farid, Kemenak sudah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di tahun depan rata-rata sebesar 105 juta rupiah. Bagaimana tanggapan AMFURI? Ya, terima kasih Mas Fajar. Tentu kita ketahui bahwasannya usulan dari Kementerian Agama kepada Komisi 8 ini baru tahap awal. Tentu perlu dikaji lagi secara mendetail beberapa komponen yang signifikan hingga ada kenaikan sekitar hampir 15 juta
ya dari tahun lalu. Nah, tentu ya di rapat berikutnya ya seperti penerbangan yang memang tergantung dengan US dollar dan tergantung juga dengan bahan bakar yang sekarang kondisinya ya tidak menentu, ini perlu dikaji ulang. Perlu ditender ulang sehingga masyarakat mengetahui ya dengan jelas komponen apa yang membuat naik. Adapun kalau memang benar komponennya itu naik, ya kalau bisa ditekan sedemikian mungkin ya dengan nilai manfaat yang memang dananya masyarakat sudah ditaruh di BPKH gitu. Oke, tapi secara komponen Pak Farid, apa yang kemudian Amfuri lihat dan juga dari usulan Kemenak tadi 105 juta rupiah, apa sebetulnya faktor utama yang akhirnya mendorong Kemenak menaikkan BPIH di tahun 2024? Kalau menurut saya faktor selisih kurs ya. Jadi kurs dolarnya kemarin mungkin 14.000, sekarang 16.000. Itu yang pertama. Yang kedua, karena penerbangan ini menggunakan bahan bakar ya, aftur yang kita dapatkan dari luar, ya ini ada pengaruhnya juga dengan kondisi yang sekarang tidak baik ya terkait dengan mungkin perang di Palestina itu ya, sehingga ini juga membuat harga aftur itu naik. Yang kedua ya masalah catering juga perlu dievaluasi. Ya. Apakah memang dana yang dialokasikan untuk catering ini benar-benar sesuai dengan realitanya kepada jamaah. Karena saya lihat catering juga karena haji jamaah mayoritas manula, tentu diharapkan menu catering ini menu yang memang benar-benar dimakan oleh manula, bukan hanya sekedar disiapkan. Ya kadang-kadang manula ini tidak cocok dengan menunya. Nah ini juga perlu dievaluasi. Mungkin juga perumahan seperti itu. Kalau memang ada perumahan yang jaraknya ya lebih jauh dengan transportasi tapi harganya bisa menekan kos, ya ini juga perlu dipertimbangkan begitu. Oke, jadi cukup banyak komponen-komponen yang memang menjadi pertimbangan begitu kenapa kemudian akhirnya Kemenak mengusulkan kenaikan biaya haji di tahun depan menjadi 105 juta rupiah. Tapi biasanya melihat perjalanan dari tahun ke tahun Pak Farid, biasanya kenaikannya kisarannya berapa juta sih Pak Farid? Kalau kemarin tadi sudah disinggung 15 juta dari tahun lalu dan juga di tahun 2024. Ini memang sebesar itukah setiap tahun kenaikannya dengan berbagai faktor tadi? Faktornya banyak. Kalau kenaikan tentu naik ya. Ya justru yang diharapkan oleh masyarakat adalah nilai transparansi terhadap uang yang sudah mereka taruh sekian tahun sehingga biaya subsidinya seperti apa. Nah ini perlu dikaji ulang ya sehingga tidak terjadi kok ini setiap tahun naik ya. Terus setiap tahun juga subsidinya berkurang. Nah, ini perlu transparansi. Ya. Karena setiap daerah saya rasa berbeda-beda. Ya. Mereka yang sudah daftar 6 tahun lalu dengan nilai yang sama di tahun yang mereka berangkat, yaitu subsidinya sama, padahal mereka menaruh lebih awal. Yang orang menaruh lebih awal, ya kan, yaitu harusnya juga subsidinya lebih banyak daripada yang mereka berangkat atau menaruhnya lebih di tahun-tahun berikutnya begitu. Sehingga ada prinsip keadilan. Oke, berarti ada fungsi sosialisasi di sana yang juga tetap harus dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat begitu ya Pak Farid? Betul, itu nomor satu. Sehingga setiap tahun kenaikannya tidak menjadi polemik. Atau memang pemerintah sudah mencanangkan 2 tahun depan kira-kira kenaikannya seperti ini. Sehingga tiap tahun ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Begitu ada pengumuman dari Saudi, kuota sekian langsung bisa dieksekusi. Oke, baik. Itu juga menjadi catatan. Lantas, berapa besar nilai yang ideal untuk BPIH 2024 menurut kacamata Amfuri dan rinciannya seperti apa? Nanti Pak Farid kita sambung usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Review pemirsa dengan tema pada hari ini biaya haji tahun 2024 diusulkan 105 juta rupiah. Sebelum kita lanjutkan diskusi di hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat beberapa informasi dalam infografis berikut ini. Yang pertama, Haji Indonesia tahun 2024 di mana
haji khusus dan juga haji reguler. Kuota utama 17.680, kemudian untuk kuota tambahan di haji khusus 1.600. Haji reguler 203.320, kemudian kuota tambahan 18.400. Dan selanjutnya biaya haji negara ASEAN 2023 sebagai gambaran untuk Anda. Di mana Indonesia 90,05 juta rupiah, Malaysia 92,90 juta rupiah, Singapura 156 juta rupiah, Filipina 93,94 juta rupiah, dan Brunei 132 juta rupiah. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia ataupun AMFURI. Pak Farid, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan saya adalah berapa nilai yang ideal untuk BPIH 2024 menurut kacamata AMFURI dan kira-kira rinciannya seperti apa? Kalau bicara ideal, menurut saya relatif di keadaan seperti ini, Mas Fajar. Ya, kita tahu masyarakat sekarang ya sudah bisa akses ya melalui internet ya berapa harga tiket pesawat. Dia akan cek sendiri. Nah, dan masyarakat kadang-kadang mengasumsikan dengan hasil penelitiannya dia. Ya, tapi tentu pemerintah juga sudah punya patokan. Contoh misalnya harga tiket dilihat dari internet untuk Jakarta Jeddah, Jakarta berapa. Taruhlah dikalikan 2. Nah, sehingga ini menjadi ketika pemerintah menetapkan sekarang biaya pesawat 36 juta, sedangkan menurut mereka ya masyarakat lihat cukup dengan 28 juta atau misalnya 27 juta. Nah, ini yang menjadikan catatan yang perlu didiskusikan dan dijelaskan kepada masyarakat. Namun menurut saya memang idealnya tetap harus naik ya, hanya ideal kenaikan ya mungkin 5 sampai 6 juta dari nilai yang kemarin. Idealnya seperti itu. Nah, apa yang perlu dipotong, apa yang perlu dipangkas, apa yang perlu dikomunikasikan, ini perlu didudukkan ya bersama ya antara Komisi 8, ya BPKH dan Kemenak sebagai penyelenggaranya begitu. Kalau untuk Tentu porsi, kalau untuk porsi yang harus dibayar oleh calon jemaahnya sendiri, Pak Farid, ini mungkin juga bisa dijelaskan persentasenya dari nilai yang tadi dianggap cukup ideal oleh AMFURI? Kalau persentase kita belum bisa jelaskan karena saat ini juga pemerintah Saudi belum mengeluarkan angka untuk layanan di Arafah Mina begitu. Nah, layanan Arafah Mina sekarang skemanya berubah dari tahun lalu. Tentu yang pertama adalah kalau di tahun sebelumnya haji dikelola oleh yayasan, saat ini dikelola oleh swasta atau syarikat, yang tentunya layanannya ini lebih baik dan diupayakan harganya lebih murah. Jadi kalau secara detailnya semuanya belum mengeluarkan. Apakah pemerintah ya segera menetapkan dengan memprediksi ya kan usulan kenaikan sekitar 105 juta tersebut. Oke, tapi biasanya tahapannya masih cukup panjang atau tidak sih Pak Farid dari usulan yang sudah diajukan, kemudian mengajak pelaku usaha seperti AMFURI di sana dan juga DPR? Jadi begini, berdasarkan pengalaman tahun lalu, tahun ini sebenarnya yang tercepat. Ya. Dibuktikan dengan setelah musim haji kemarin, pemerintah Saudi mengumumkan kuota Indonesia 221.000. Ya. Dan sudah membuat skema ya penentuan tentang harga Arafah Mina, penentuan tentang dokumen, sampai ditargetkan visa selesai sebelum Ramadan. Ini tentu lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, namun ya semuanya putusan bisa ditentukan setelah Saudi memberikan putusan kepada pemerintah Indonesia untuk tempat alokasi Arafah Mina ya jamaah haji Indonesia, tentunya termasuk jamaah haji khusus di sini. Dan nilainya sekian dan itu harus dibayarkan. Maka komponen untuk Arafah Mina selesai. Nanti ada lagi komponen penerbangan yang harus dikomunikasikan dengan pihak penerbangan. Nanti lagi ada komponen catering yang tender secara terbuka sehingga para pengusaha-pengusaha catering mengajukan ya kan nilai untuk layanan tahun ini seperti ini. Nah, nanti ada hal lagi tentang kenaikan kuota yang 20.000. Ya, kenaikan kuota yang 20.000 ini kan yang tadinya 221 menjadi 241. Nah, apakah 241 ini mempunyai tempat yang sama ya seperti tahun lalu, sedangkan tahun lalu saja kapasitasnya sudah penuh. Nah, ini tentunya pemerintah Saudi dalam menentukan harga juga dia harus berhitung yang nantinya akan
bebankan kepada negara-negara yang mengambil tempat tersebut, salah satunya Indonesia begitu. Oke, jadi memang ada hal-hal yang masih kemudian diputuskan oleh Indonesia tapi harus menunggu terlebih dahulu bagaimana kemudian keputusan dari Betul. Saudi begitu ya. Jadi tidak serta-merta bisa langsung Iya. diputuskan. Seandainya harganya fix ya kan di 2 tahun ke depan Ya. itu sudah bisa kita putuskan dan sudah bisa disampaikan kepada masyarakat gitu. Baik, itu juga nanti kita tunggu sama-sama. Tapi di saat yang sama, Pak Farid, Komisi 8 DPR juga masih mencoba untuk menekan nilai BPIH usulan Kemenak agar kemudian tidak menjadi beban bagi jemaah haji. Apakah kemudian ada tanggapan tersendiri dari Amfuri terkait dengan hal ini? Apakah kemudian Ya. visinya cukup sama dengan Amfuri agar kemudian tidak membebankan begitu besar kepada Nah, jemaah? tentu nomor satu ya kita harus bisa memberi ruang kepada masyarakat ya kan dan memberi apa namanya masyarakat sesuai dengan haknya dengan nilai yang dibayarkan kepada pemerintah. Adapun Komisi 8 dalam DPR RI dalam hal ini ya mereview yang mereka bisa review yaitu komponen dalam negeri. Kan ada komponen dalam negeri, ada komponen luar negeri. Ya. Ya mungkin ketika nanti tahap kedua berkomunikasi mengenai hal ini, komponen luar negeri sudah masuk. Ya sehingga bisa di-review sekaligus atau bisa langsung bernegosiasi ya dengan angka yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Perlu kita ketahui bahwasanya kita ini penyumbang jamaah haji nomor 1 terbesar di dunia. Sehingga bernegosiasi untuk menekan harga itu perlu. Kalau bisa ya kita bernegosiasi dengan harga bukan hanya untuk 1 tahun, ya untuk 3 tahun sehingga masyarakat memiliki kepastian tahun depan mereka ya penetapan harganya berapa, minimal kisarannya tidak jauh begitu. Oke, baik, itu menjadi catatan juga begitu ya bagaimana kemudian kita bisa memberikan kepastian kepada jamaah jika memang tadi begitu ya harapannya bisa mendapat kepastian soal Iya. biaya ke depan-depannya. Baik, Pak Farid, masih ada hal-hal lain yang ingin saya tanyakan tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review pemirsa dengan tema hari ini yakni biaya haji tahun 2024 diusulkan 105 juta rupiah dan masih tergabung bersama kami Bapak Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia ataupun Amfuri. Pak Farid, terkait dengan kuota jemaah haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241 ribu. Kita tahu ini terdiri atas kuota haji reguler dan juga kuota haji khusus. Dan jumlah tersebut akan dibagi kembali dalam 598 kelompok terbang. Nah, ini apa yang kemudian bisa dilihat oleh Amfuri dalam hal ini dan apa yang kemudian perlu dipersiapkan? Oke, Mas Fajar, dari 221.000 ke 241.000 itu kan kenaikannya 20.000. Tentunya kami haji khusus memiliki jatah 8% atau kenaikannya sekitar 1.600 ya dari kuota 17.000. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan tentang mappingan di Arafah Mina yang itu adalah penentunya dari Kementerian Haji Saudi kepada Kementerian Indonesia. Nah, jangan sampai ya nanti terutama di Mina ya ini menjadi kendala ketika kuota ini naik. Karena kapasitas Mina hanya segitu-segitu saja. Kalau Arafah ya tentu nggak ada masalah. Maka perlu nanti ada kebijakan khusus tentang penempatan di Mina ya beserta nilainya tapi tidak mengurangi nilai ibadah. Ini yang penting. Dan itu juga harus diketahui oleh masyarakat karena Mina adalah bagian dari ritual haji juga. Nah, maka 20.000 ini harus didiskusikan ya. 16.000 haji khusus apakah bisa terpenuhi di depan ya di Majerkap karena haji khusus itu tempatnya ada di 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kita minta tambah mungkin 2 lagi 18 sampai 19. Tapi haji yang reguler tempatnya ada di ya Muasyim belakang kurang lebih 3 kilo dari Mina. Nah, ini pun kapasitasnya kan juga harus ditambah. Tentunya nanti ada tambahan kapasitas, juga ada tambahan layanan. Cateringnya pun perlu ditanya, siapkah cateringnya untuk menambah 20.000, penerbangannya pun perlu ditambah. Ya, apakah bisa menampung tambahan 20.000, jadwalnya juga perlu diatur. Apakah dengan tambahnya kuota ini akan mengurangi harga,
ya kan, atau menaikkan harga ini juga perlu dikomunikasikan. Idealnya ya kalau jumlahnya banyak ya tentu kalau bisa harganya bisa turun begitu. Oke, berarti PR-nya masih cukup panjang ya Pak Farid ya untuk kemudian tadi tambahan 20.000 jemaah, PR dari sisi Panjang. Indonesianya dan juga negosiasi ke pihak Saudinya begitu ya? Betul, betul. Berarti memang ini apakah kemudian targetnya hal-hal detail ini harus sudah selesai menjelang berapa lama sebelum bulan haji dilaksanakan Pak Farid? Idealnya sih kalau bisa 6 bulan sebelumnya sudah clear, ya sehingga kita kan perlu persiapan dalam negeri. Jadi ketika diumumkan oleh pemerintah, masyarakat yang memang porsinya masuk tahun ini mereka bersiap-siap. Oh, saya masuk tahun inilah, ya kan? Dia menghubungi kelompok bimbingan ibadah hajinya, dia menghubungi kanwil untuk bisa masuk tahun ini. Adapun yang mereka tadinya sehat terus sakit, ya kan, sehingga tidak memenuhi kriteria kesehatan, itu juga nanti kira-kira gantinya siapa. Dan nanti perlu juga ada pendampingan, apakah orang-orang yang tua ini perlu dipersiapkan, walaupun itu sudah setiap tahun dilaksanakan. Tapi memang kuncinya dari pemerintah Arab Saudi siap, begitu diumumkan, seluruh negara dunia mengikuti ketentuan yang dibuat oleh Arab Saudi. Memang idealnya sih 6 bulan sudah bisa clear begitu. Oke, berarti memang deadline-nya cukup ketat. Ini juga sama-sama kita kawal begitu ya, bagaimana kemudian persiapan secara detail agar kemudian jamaah juga di sana merasa nyaman begitu ya untuk kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, ini di tengah-tengah kondisi ini juga Panja BPIH ternyata Pak Farid juga membuat skenario pelayanan yang optimal di tengah pengurangan jumlah petugas yang sangat signifikan. Dari 4.600 menjadi hanya 2.120. Padahal kita tahu jumlah jemaahnya saja bertambah kurang lebih 20.000. Ini bagaimana melihat hal ini? Saya melihat hal ini, ya kan tentu ada keputusan menteri tentang kuota petugas. Mohon maaf, kuota petugas. Gimana kuota petugas ini maksimal? Siapa yang dikatakan petugas? Menurut undang-undang yang dikatakan petugas adalah dokter, gitu loh. Nah, ini mungkin perlu ada masukan, perlu juga analisa apakah tenaga kesehatan ini harus dokter. Karena orang Indonesia kadang-kadang ya kan kalau misalnya dia capek diurut sembuh, ya kan. Terus mereka masuk angin dikerokin sembuh, ya. Tapi kalau memang harus dengan skema dokter, nggak semua orang kampung ya mengikuti skema dokter. Nah, ini mungkin juga sebagai usulan ya yang dikatakan tenaga kesehatan ini yang seperti apa. Sehingga memang tenaga kesehatan atau tenaga pendamping benar-benar maksimal mendampingi jamaah. Bukan malah tenaga kesehatan atau tenaga pendamping mereka juga ikut ibadah. Sehingga jamaah yang harusnya dilayani ya kan akhirnya tidak terlayani dengan baik. Nah, dengan dikurangi kuota petugas ini ya apakah bisa lebih maksimal dengan kuota bertambah begitu. Ataukah pemerintah punya skema lain yang bisa direct ke masyarakat yang sentuhannya bisa langsung ke masyarakat, terutama mereka yang dalam kondisi kurang sehat yang melaksanakan ibadah haji. Gimana ibadah hajinya biar maksimal? Bukan hanya sekedar berangkat di sana, ya kan menunggu waktu wukuf atau yang wajibnya diselesaikan, tapi mereka menunggu aja di hotel. Nah, ini juga perlu dipikirkan ya oleh petugas haji, oleh pemerintah, oleh kita bersama, gitu. Tapi kalau dari Amfuri sendiri begitu, biasanya apakah memang kemudian petugas untuk mendampingi ibadah haji hanya pure dari petugas yang diutus pemerintah atau Amfuri sendiri juga sudah siap atau setiap tahunnya memang selalu menerjunkan banyak untuk membantu pelaksanaan ibadah haji di sana? Jadi kami di Haji Khusus memang punya alokasi petugas ya. Per 45 kami punya 3 petugas, per 90 kita punya 6 petugas termasuk dokter, pembimbing, dan petugas kesehatan. Tentunya dokter, pembimbing, dan petugas kesehatan ya, kita yang memang sudah berkepengalaman dan setiap tahun melayani Haji Khusus. Karena Haji Khusus kan jumlahnya tidak banyak ya, 17.000 plus sekarang 700, 1.800 gitu ya. Gitu kan. Oke. 1.800 ya, tentu masih sekitar di bawah 20.000. Dan itu sudah ada alokasinya kita bimbing khusus. Dan Haji Khusus ini kan terbagi dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan perusahaannya masing-masing. Ya, kurang lebih kalau satu PT ya minimal bisa memberangkatkan 45, 90 atau kelipatan dari situ. Sehingga bisa terkoordinasi, bisa terkontrol, bisa terlihat satu-satu. Ya, beda memang yang dengan haji reguler yang jumlahnya banyak, yang alokasi petugasnya juga ditentukan oleh Kemenak. Nah, ini yang perlu dikaji. Ya, bagi kami ya sebagai masyarakat juga sebagai penyelenggara. Kalau sebagai masyarakat kita bagaimana mendapatkan haknya, kita sebagai penyelenggara gimana kita bisa memberikan yang terbaik yang sesuai dengan layanan ya masyarakat Indonesia. Ya, ingat layanan masyarakat Indonesia, karena jangan samakan layanan masyarakat Indonesia dengan layanan negara-negara lain.
ya mereka punya habit yang berbeda dengan kita. Ya, Itu ditambah yang kita memang tadi memang juga beberapa hal menjadi yang saya sampaikan. negara dengan pengirim jemaah haji terbanyak begitu ya, di mana ruang negosiasi ataupun bergaining kita juga sebenarnya harusnya cukup besar kepada pemerintah Saudi. Ini menjadi pertanyaan terakhir saya, Pak Farid, bagaimana kemudian pelayanan yang perlu dimaksimalkan di 2024 terutama berkaca dari evaluasi di musim haji 2023? Ya, mengenai pelayanan ya kita konsentrasi terhadap manula. Karena hajian tinggi untuk haji khusus sekarang antriannya 7 sampai 8 tahun. Haji biasa minimal ya 20 sampai 25 tahun. Tentu kalau mereka daftar sekarang ya sudah daftar di usia 40 saja. Ya, 24 tahun lagi sudah manula. Ya. Nah, ini skema tentang manula harus dibuat khusus. Apa itu manula? Ya, siapa itu manula? Ya. Terus bab mereka yang sudah mampu ya tapi usianya memang sudah tua. Usianya 90 tapi secara kesehatan mampu, nggak ada masalah. Atau sebaliknya usianya masih 50 tapi mereka sudah tidak mampu secara fisik, ini juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai nanti dari sini sakit sampai sana cuman tadi saya katakan cuman diem aja, ya nggak ada aktivitas, ya nggak ada makan juga nggak mau, ini juga akhirnya merepotkan petugas. Ya saat haji bahkan mereka tidak mampu ya dibawa pakai ini. Nah ini artinya layanan manula, layanan kesehatan ya harus ditingkatkan karena ibadah haji ini antri, ya belum tentu mereka setahun sekali, bahkan 5 tahun sekali, maka perlu dimaksimalkan. Oke, itu yang kemudian perlu dimaksimalkan menjadi catatan untuk kita bersama agar kemudian bisa khusyuk begitu dalam menjalankan ibadah haji dan kita nantikan Ya. bersama bagaimana kemudian keputusan akhir dari BPIH di tahun 2024. Pak Farid, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Terima Review. kasih. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu Mas Fajar.